Ya, Anda atau kita misalkan kalau beli mobil sebelah mungkin mobil Toyota. Mobil Toyota itu kan misalkan mobil itu Toyota, maka pabrik Toyota pasti akan kasih manualnya gitu kan, instruksi atau manual instructionnya seperti itu. Ya untuk memperbaiki ini kapan servis segala macam. Ya sebenarnya manusia juga sama. Kita punya manualnya tanda kutip yang ada pada Al-Qur'an. Maka ada jadwal servisnya. Jadwal servis tahunan. Namanya puasa Ramadan. Jadwal servis katakanlah bonus pasca tahunan, namanya puasa Syawal. Jadwal servis setelahnya ada Senin Kamis. Jadwal servis berikutnya ada puasa Ayyamul Bid per bulan, per minggu, dan per waktu-waktu tertentu. Itu kan jadwal servis. Jadi Masya Allah, ada tadi pagi saya sempat diskusi dengan istri. Kebetulan istri saya, nggak kebetulan sih, istri saya seorang dokter penyakit dalam. Saya bilang, ya sebenarnya kalau kita bicara, misalkan kita bicara tentang puasa aja, ya. Ada 30 hari Syawal, ada 6 hari Syawal. Tanggal Ramadan, 6 hari Syawal, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa-puasa sunnah, sampai terakhir puasa Daud. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian justru malah diaplikasikan, ya, diaplikasikan oleh saya ada membaca itu buku judul The Longevity Solution. Jadi 2 dokter di Kanada, seingat saya, yang mereka menerapkan pola-pola ini, tapi mereka nggak sebutkan. Jadi mereka sebutkan tentang fasting twice a week, kemudian fasting 3 days a month, seperti itu. Yang saya jujur ketawa aja, sayang nih orang nggak kenal Islam, saya bilang. Subhanallah ya. Dan yang menariknya ya, buku Longevity Solution atau mungkin sebelah mungkin pengalaman empiris mereka atau pengalaman mereka dalam menerapi pasien-pasien tadi, semua berbasiskan kepada konsep puasa tadi. Sehingga orang-orang yang 15 tahun, 20 tahun itu menggunakan insulin, subhanallah bisa bebas insulin. Terus sekalian. Jadi ini kuncinya sebenarnya. Kunci dari mana akar masalah sekarang penyakit ini bermula sebenarnya. Ya, kita sudah tahu bahwa akar ini bermula dari ketidakmauan, ketidakmampuan atau belum kepedulian lah mungkin manusia zaman sekarang khususnya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Sekarang saya tidak melarang atau saya tidak mengomentari tentang bisnis kuliner. Tapi bisnis kuliner saat ini tuh sudah benar-benar membuat manusia itu kayak terikat dengan itu. Islam itu sekalian, seorang mukmin itu kalau makannya makan aja lah. Nggak usah neko-neko gitu kan. Ya, orang-orang barat membuat itu semua menjadi sesuatu yang rapi segala macam, dibingkai sana sini segala macam ya. Padahal sebenarnya kalau lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita kembalikan pada bagaimana petunjuk Rasulullah SAW tentang itu, maka selesai semua. Contoh, kalau kita ambil hadis Nabi SAW, Nabi mengatakanlah bejana yang paling buruk dalam tubuh manusia itulah perutnya. Maka kalaulah kalian mau makan, kata Nabi SAW, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah. Konsep ini saja kalau kita pakai, maka harusnya nggak banyak penyakit degeneratif sekalian, nggak banyak. Orang makan kita akhirnya dari konsep sepertiga tadi, akhirnya kata-kata bahwa makan itu bukan untuk kenyang, tapi makan itu memenuhi hak tubuh. Kalau mungkin dijelaskan lebih detail lagi, maka makan itu adalah makan itu cara kita menguatkan atau menegakkan tulang-tulang sulbi kita agar bisa beribadah kepada Allah. Selesai. Penyakit stroke, penyakit kencing manis, darah tinggi, segala macam. Tanyalah kepada yang terkena itu gitu kan. Semoga Allah sembuhkan pastinya. Apakah mereka lebih dominan dengan berlebihan dalam urusan makan atau mereka lebih banyak berpuasa? Nggak mungkin. Kalau orang yang banyak puasa, orang yang dominan makan sayur atau buah-buahan seperti dalam surat Al-Waqiah 20-21 itu, kalau katakan buah itu dimakan sebelum makan berat. Begitu yang saya tulis dalam buku saya, dan memang begitulah yang Al-Quran jelaskan. Memang, dan kalau itu diterapkan sekarang, maka Masya Allah ya. Ya, tadi konsep sepertiga tadi. Kan sederhana, subhanallah, sederhana. Tapi itu efeknya luar biasa. Jadi akhirnya kalau kita bicara, misalkan kita pakai pola ini aja. Misalkan kita ngitung ya, satu hari itu kebutuhan kalori manusia dewasa sekitar 2.000 sampai 2.200 kalori.
Kalau pakai sepertiga, sepertiga, sepertiga tadi, Bapak sekalian, maka otomatis seseorang itu tidak akan terpenuhi terus ya, tidak akan terpenuhi terus-menerus kondisi kalorinya. Bagi saya itu bagus sebenarnya. Kenapa? Karena tetap kita lagi-lagi konsepnya tuh makan itu bukan untuk kenyang, tapi makan itu untuk memenuhi hak tubuh. Ya, untuk memenuhi hak tubuh sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, jadi kalau itu dikerjakan maka ibarat gini lah. Jadi kalau Bapak Ibu saya kasih ilustrasi biar gampang ya. Jadi kalau Anda sekarang mau sehat ya gitu loh bahasa gitu ya. Kalau kita mau sehat maka mulai sekarang biasakanlah untuk tidak kenyang atau mulai sekarang makanlah dan jangan sampai kenyang. Ya, kalau kita makan tidak sampai kenyang, Bapak sekalian, otomatis tubuh kita masih diberikan kesempatan untuk mengolah makanan tadi. Ya, nah yang luar biasa tuh zaman sekarang kan banyak orang yang makan yang kekenyangan, habis makan ngantuk, gitu loh. Habis makan ini, makan macam-macam lah gitu kan, dimakan itu akhirnya tubuhnya nggak bisa mengolah itu. Ya, ilustrasinya seperti apa kalau kita bicara tentang makanan tadi? Jadi gini, ini ilmu sederhana, tapi kalau Bapak Ibu pakai konsep ini, Masya Allah ya, itu ajib banget hasilnya. Ya, bukan bayangkan di Jepang itu ada kereta, ya kereta KRL lah seperti itu. Nah di depan pintu masuk kereta ini biasanya ada petugas pengatur penumpang, bahasa halusnya, tapi sebenarnya kerjaannya ngedorong penumpang untuk masuk terus dimasukin. Nah salah satu itu ilustrasinya begitu. Nah, apa maksudnya analogi tadi dengan tubuh manusia? Jadi keretanya itu, ya ibarat kata penumpangnya tadi itu glukosanya, ya, glukosanya. Petugasnya itu insulin, ya. Ini petugas, ini insulin. Nah, saya semua. Contoh, kalau kita ambil hadis Nabi SAW, Nabi mengatakanlah bejana yang paling buruk dalam tubuh manusia itulah perutnya. Maka kalaulah kalian mau makan, kata Nabi SAW, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk darah. Konsep ini saja kalau kita pakai, maka harusnya nggak banyak penyakit degeneratif sekalian, nggak banyak. Orang makan kita akhirnya dari konsep sepertiga tadi, akhirnya kata-kata bahwa makan itu bukan untuk kenyang. Tapi makan itu memenuhi hak tubuh. Kalau mungkin dijelaskan lebih detail lagi, maka makan itu adalah makan itu cara kita menguatkan atau menegakkan tulang-tulang sulbi kita agar bisa beribadah kepada Allah. Selesai.